Ini merupakan materi pertemuan ke-15, materi terakhir, membahas mengenai media humas dalam menangani krisis. Jadi bagaimana cara humas menangani krisis yang ada di perusahaannya. Kita mulai dari yang namanya, sasaran kegiatan PR ini dalam menghadapi krisis seperti apa sih? Kalau menurut Vanyo mengatakan bahwa, untuk menghadapi krisis atau facing of krisis, salah satunya itu adalah menangani keluhan atau komplain yang terjadi. Karena kan sebetulnya humas ini tugasnya membentuk citra, mempertahankan citra, juga memperbaiki citra. Jadi salah satunya adalah bagaimana dengan memperbaiki citra. Dengan memperbaiki citra ini, tugasnya adalah, bagaimana supaya tidak, loss of image. Jadi, bagaimana image yang rusak ini tidak benar-benar terlihat sangat rusak, itu yang paling penting. Jadi, salah satunya adalah, menangani kasus-kasus atau krisis-krisis atau kejadian-kejadian yang ada di perusahaannya. Firsan mengatakan bahwa sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa perusahaan menghadapi sebuah krisis. Yang pertama, krisis ini bisa jadi karena bencana alam. Misalnya banjir, kemudian gempa, kemudian ada kecelakaan industri misalnya kebakaran, terus ada produk yang kurang sempurna biasanya karena gagal produksi gara-gara mesin. Kemudian ada pendapat masyarakat yang menganggap bahwa produk kita tidak bagus. Kemudian hubungan kerja yang buruk baik antara pihak manajemen dengan buruh misalnya seperti itu, atau ada kesalahan strategi bisnis sehingga penjualan tidak terjual. Selain itu juga ada masalah kriminal, misalnya tiba-tiba salah satu salah satu pegawainya atau misalnya pimpinannya mengalami yang namanya tindak kriminal. Nah, tindak kriminal ini macam-macam ya bentuknya, seperti itu. Nah, kemudian, selain itu juga ada, karena, krisis terkait, pergantian manajemen. Nah, pergantian manajemen ini juga berbeda, karena untuk pergantian manajemen ini akan merupakan satu krisis. Kalau misalnya manajemennya tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan sebuah krisis juga. Terus, ada juga misalnya krisis keuangan itu udah pasti, misalnya mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Ada krisis PR itu seperti apa, misalnya krisis humasnya tidak kompeten, tidak bisa membangun hubungan yang baik antara pihak stakeholder internal ataupun stakeholder eksternal. Kemudian ada juga karena kasus dia tidak memiliki strategi yang cukup mumpuni, sehingga mengalami permasalahan. Nah, terus selain itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan PR dalam merespon krisis. Pertama, kalau misalnya seorang PR itu harus tahu dulu prakrisis manajemen krisisnya seperti apa. Jadi sebelum terjadinya krisis kan suka timbul tuh tanda-tanda, wah ini bakalan krisis nih perusahaan kita, wah ini akan ada masalah nih perusahaan kita. Kan kita udah tahu nih tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda inilah yang harus kita antisipasi ya, harus kita antisipasi caranya seperti apa. Kemudian juga bagaimana menanggulangi krisis PR ini dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu dengan melakukan forecasting. Kenapa perlu kan biasanya kalau kita udah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi masalah itu disebut dengan peramalan krisis. Jadi kita forecasting dulu. Perusahaan tuh udah mulai oh ini tuh bakalan masuk era new normal. Akan ada masalah misalnya kayak jam kerja, ada masalah terkait penggajian, ada masalah terhadap kesehatannya. Jadi si perusahaan itu tuh sudah punya antisipasi bagaimana cara menghadapi kejadian yang akan terjadi karena kondisi new normal misalnya seperti itu. Terus kita juga tahu nih prevention-nya seperti apa, pencegahan krisisnya itu seperti apa. Pencegahan krisis ini adalah antisipasi atau plan-plan yang memang sudah kita rencanakan untuk menghadapi agar agar krisis kita ini menjadi lebih baik gitu. Maksudnya bukan krisisnya lebih baik, tapi perusahaannya menjadi lebih baik pada saat setelah terjadinya krisis, itu yang paling penting. Jadi kita harus punya rencana. Kalau misalnya tidak humas itu nggak boleh punya satu rencana, dia harus punya puluhan atau bahkan ribuan rencana. Ketika satu rencana tidak berhasil, dia bisa menggunakan rencana-rencana lainnya. Itu sih yang paling penting. Terus ada juga dengan penyelesaian krisis. Bagaimana cara penyelesaian krisisnya? Dengan penyelesaian krisis ini adalah
plan yang tadi sudah dibuat, bagaimana cara menghadapinya, aturannya seperti apa, kemudian udah gitu direncanakannya berapa lama, kemudian tingkat keberhasilannya seperti apa, itu benar-benar harus diselesaikan. Masalah itu tidak baik kalau misalnya diselesaikan terlalu lama, karena apalagi kita berbicara tentang publik. Kalau berbicara dengan publik, kita berbicara bukan hanya satu atau dua orang, tapi cukup banyak. Kemudian antisipasi juga krisis, yaitu dengan menggunakan manajemen resiko. Jadi seorang humas itu harus punya manajemen resiko yang baik untuk menangani krisis yang terjadi, seperti itu. Kemudian selain itu juga ada 5 langkah dalam penanganan krisis. 5 langkah penanganan krisis ini seperti apa? Yang pertama, akui kesalahan yang telah dilakukan. Jadi jangan denial, jangan mengelak kalau misalnya memang ada masalah di perusahaannya, tapi sampaikan dengan jujur. Public media lebih menyukai informasi yang disampaikan secara jujur daripada disampaikan dengan sesuatu yang sesuatu yang tidak seimbang ya, misalnya seperti itu. Nah nah terus ada kayak gitu, di sini juga disampaikan bahwa menekankan track record positif perusahaan. Bagaimana sih cara meningkatkan track record terhadap perusahaan? Untuk menekankan track record positif perusahaan ini, kita harus benar-benar nge-push bahwa kita nih banyak kok kalau misalnya ada satu krisis, misalnya krisisnya itu hanya gara-gara kegagalan produksi. Nah, terus kita tuh penjualannya jadi berkurang. Ketika penjualan berkurang, justru yang harus kita blow up adalah keberhasilan penjualan-penjualan yang sudah kita lakukan. Karena kan nggak nggak tahu kenapa ya, karena biasanya masyarakat itu karena satu masalah kecil itu ngerembet kemana-mana, padahal kan masalahnya cuma kecil. Nah, masalah yang harus diantisipasi adalah bagaimana masalah kecil ini bisa kita minimalisir gitu. Masalah besar bisa kita minimalisir, masalah kecil bisa kita hilangkan, harus seperti itu. Terus juga harus ditunjuk yang namanya opinion leader. Opinion leader ini seperti apa? Opinion leader itu adalah juru bicara yang akan menyampaikan kondisi sebenarnya kenapa, contoh, kenapa misalnya perusahaan ini bangkrut gitu. Nah, jadi dia ada yang jadi pembicara. Buat perencanaan khusus untuk media sosial, ubah krisis menjadi kesempatan emas. Ini yang dilakukan pada saat gugus depan COVID ya. Jadi akui kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah tidak melakukan itu, tidak mengakui kesalahan bahwa pemerintah kurang responsif terhadap pandemi ini. Dua, track recordnya. Track recordnya adalah sekarang sering digembor-gemborkan berapa jumlah positif yang sudah sembuh dari corona. Kemudian tunjuk juru bicara. Nah, sekarang tuh sudah ada Dr. Reisa yang jadi juru bicara untuk mengklarifikasi supaya isu-isu yang berkembang ini tidak makin besar. Kemudian buat perencanaan khusus untuk medianya. Nah, salah satu rencana khusus untuk medianya adalah dengan membuat website, kemudian membuat membuat konten-konten yang berhubungan untuk mengedukasi masyarakat tetap jaga kesehatan. Selain itu juga ini harus diubah krisisnya menjadi kesempatan emas, bahwa ternyata dengan adanya pandemi ini kita jadi lebih dekat dengan keluarga, kita makin banyak meluangkan waktu dan lain sebagainya. Itu yang perlu jadi pertimbangan ya. Nah, bagaimana kampanye PR bagaimana kampanye PR di media? Apa sih harus dilakukan dalam kampanye PR? Sebenarnya kampanye PR ini adalah gunanya untuk melakukan kegiatan komunikasi, menciptakan satu kondisi yang supaya sportif ya di perusahaan, seperti sportif di kalangan konsumennya atau publiknya. Nah, ada beberapa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau menurut Charles ada tiga kampanye jenis kampanye itu adalah dalam 3 kategori. Yang pertama, product oriented campaign. Kalau product oriented campaign ini lebih kepada mengarah produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil. Jadi bagaimana cara membangun citra positif perusahaan dengan mengadakan kegiatan sosial atau program kepedulian, ini disebut dengan product oriented campaign. Jadi product oriented campaign ini ya gunanya adalah untuk memberikan citra positif kepada masyarakat, citra positif ini terhadap masyarakat, dan bagaimana bisa menyelenggarakan kegiatannya dengan sistem kepedulian, misalnya seperti itu, atau CSR lah ya, kegiatan CSR dan lain sebagainya.
Kemudian selain itu ada yang disebut dengan kandidat oriented campaign. Nah, kandidat oriented campaign ini biasanya untuk mendukung kampanye-kampanye perpolitikan. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang misalnya kayak tolak angin ya, kalau tolak angin bejo, biasanya dia suka ikut juga nih kampanye atau campaign di acara-acara politik karena biasanya politik juga butuh sponsor. Nah, sponsornya itu biasanya minta ke perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang dilakukan. Terus ada yang ketiga ada ideological or cause campaign. Ideological ini lebih kepada sifatnya berorientasi sosial ya, perubahan-perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu seperti apa? Misalnya kayak perubahan sosial kita saat ini. Dulu kan kita nggak usah tuh ribet cuci tangan, misalnya nggak usah ribet yang namanya pakai masker, pakai segala. Nah, ideologi cash ini adalah bagaimana perusahaan mengedukasi para karyawannya dan mengedukasi publik untuk menjaga kesehatan dengan misalnya menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu sebetulnya merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Ada beberapa teknik kampanye yang biasa digunakan dalam PR kalau menurut Rosadi Ruslan. Yang pertama dengan partisipasi. Nah, partisipasi ini seperti apa? Partisipasi ini sebetulnya mengajak atau memancing atau mengikut sertakan para audiens untuk ikut dengan kampanyenya. Sekarang tuh kalau kemarin tuh ada tagar wisuda LDR-an. Nah, itu yang disampaikan sama Najwa Shihab. Berarti itu merupakan salah satu bentuk kampanye dari segi partisipasi. Karena kenapa harus dilakukan seperti itu, mengedukasi bahwa ya jangan sedih dengan kondisi seperti ini, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat. Nah, itu disebut dengan partisipasi. Jadi ada rasa pengertian, menghargai, toleransi dan lain sebagainya di dalamnya. Terus ada lagi yang kedua disebut dengan asosiasi. Asosiasi ini isi kampanyenya berbicara tentang respon masyarakat atau memancing respon masyarakat. Ini biasanya ada di iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang tuh banyak banget nih iklan-iklan layanan masyarakat yang menyerupai, baik itu iklan layanan masyarakat dari pemerintah atau misalnya iklan layanan masyarakat yang dibuat sama si stasiun televisinya. Contohnya adalah tentang cuci tangan. Sekarang tuh banyak banget kan ya bukan film, iklan-iklan atau perusahaan-perusahaan kayak Dettol, Energen, Milo yang mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita memang sedang dalam kondisi sulit atau sedang dalam kondisi pandemi. Nah, ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap misalnya makan energen, minum susu Milo, karena ada respon supaya masyarakat tuh merasa oh ya udah kalau misalnya ada kondisi seperti ini bukan jadi sesuatu penghalang untuk bisa melakukan segala sesuatu. Sekarang tuh banyak banget yang isinya campaign ya di iklan-iklan tuh. Terus ada juga yang disebut dengan teknik integratif. Teknik integratif ini adalah kata-kata yang digunakan ya, kata-kata yang digunakan ini seperti kita, kami, kalian, nah misalnya seperti itu. Jadi kayak bentuknya tuh teknik integratif itu lebih mengajak gitu. Jadi mengajak bukan hanya kepentingan buat si perusahaannya, tapi kepentingan buat halayak. Misalnya kayak iklan Dettol, hayo cuci tangan. Atau misalnya kayak Titi Kamal tuh dia iklannya Lifebuoy, kan perusahaannya Lifebuoy nih, sabun cair. Jangan lupa cuci tangan karena nanti bisa bla bla bla. Nah, itu disebut dengan kita harus menjaga kesehatan. Kami mengajak kalian untuk berdonasi. Nah, misalnya seperti itu disebut dengan integratif. Ada juga yang disebut dengan teknik ganjaran. Kalau teknik ganjaran ini biasanya ada iming-iming hadiah. Campaign-nya itu ada iming-iming hadiah. Biasanya kalau nge-endorse artis ya suka ada iming-iming hadiah nih, iming-iming hadiahnya jangan lupa di-follow, kalau misalnya di-follow akan dapat gratis ABCD misalnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan pay off atau ada iming-iming hadiah di dalamnya. Biasanya jangan lupa di-follow akun Instagram kami buat konten, buat video tentang ini, nanti dapat hadiah handphone, misalnya dapat hadiah motor, dapat hadiah uang tunai. Nah, itu disebut dengan pay off teknik atau teknik ganjaran. Terus bagaimana etika penanganan krisis yang baik? Etika penanganan krisis yang baik menurut James Spillane dikatakan bahwa bagaimana caranya supaya kita memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil satu keputusan yang supaya tidak melanggar kode etik atau bukan kode etik yang tidak melanggar etika atau moral atau norma atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini lebih kepada bagaimana cara melakukan
akal kita untuk bisa menangani krisis ini. Nah, sedangkan Yosal Iriantara mengatakan bahwa ada 3 kategori untuk bisa mencapai kegiatan media relation yang baik sebetulnya. Yang pertama, 3 kategori itu adalah meningkatkan kesadaran, pertama meningkatkan kesadaran. Kenapa harus meningkatkan kesadaran? Publik ini harus sadar bahwa kita sebagai publik itu tidak akan lepas dari yang namanya sebuah merek. Baik itu misalnya produk pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, itu kan pasti akan terikat dengan namanya sebuah merek ya. Kemudian media mengubah sikap. Nah, kenapa termasuk media merubah sikap? Karena humas itu harus netral. Nah, media juga harus bisa yang tadinya anti menggunakan satu produk, anti diedukasi, anti dikasih tahu, jadi bisa netral. Bahwa bagaimana caranya supaya media ini bisa mengubah sikap masyarakat terhadap satu kebiasaan-kebiasaan atau citra negatif yang ada di perusahaan, sehingga citra negatif terhadap perusahaan ya. Ketika dia punya citra negatif terhadap perusahaan, bagaimana cara si media merebranding lagi perusahaan tersebut untuk menjadi perusahaan yang positif. Itu yang paling penting yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah mendorong tindakan seperti kebijakan proses, harus yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Sekarang banyak banget produk-produk yang memang sengaja makin ramah lingkungan. Kenapa harus ramah lingkungan? Karena dengan demikian perusahaan akan makin apa ya? Oke. Oke, jadi kenapa sebetulnya harus mendorong kondisi seperti ini? Karena memang ya balik lagi yang tadi disampaikan, ini dikatakan bahwa seseorang atau publik ini percaya dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungannya, itu yang paling penting. Jadi harus ada dampak positif terhadap lingkungannya, sehingga masyarakat atau pengguna itu mau menggunakan produk dari kita. Terus, apa saja ini yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis? Kalau misalnya ada perusahaan, terus perusahaannya mengalami krisis, apa nih yang harus dilakukan? Caranya, misalnya yang pertama, memahami benar krisis yang ada, kemudian mana yang boleh di-share, mana yang tidak, itu yang paling penting ya. Kita sebagai orang humas itu harus bijak ngecek dulu nih mana yang bisa di-share, mana yang tidak bisa di-share, misalnya seperti itu. Kemudian segera bentuk tim krisis. Nah, tim krisis ini perlu dibuat karena supaya fokus ya, mana yang dia harus mempertahankan citranya, mana dia harus melakukan antisipasi terhadap krisis-krisis yang ada. Jadi makanya harus ada punya tim khusus. Terus udah kayak gitu juga tunjuk juru bicara. Tunjuk bicara ini bisa juga dengan CEO yang sering muncul atau misalnya pakai opinion leader. Kalau misalnya kasusnya COVID-19 sih menggunakan juru bicara ya, bukan CEO-nya langsung yang ngomong atau misalnya bukan presiden langsung yang ngomong. Presiden hanya beberapa kali saja yang berbicara, tapi yang lebih sering adalah tim krisisnya. Tim krisisnya itu adalah yang si gugus ini. Terus memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh karyawan tentang kejadian yang terjadi, apa yang boleh dilakukan sama karyawan, apa yang tidak boleh dilakukan sama karyawan. Sama seperti kasus kemarin tuh pas lagi tinggi-tingginya kasus corona, ini perusahaan itu harus tahu dulu nih kira-kira do endorse-nya tuh seperti apa bagi karyawan. Karena balik lagi apa ketentuannya dengan krisis ini. Tiba-tiba nanti bisa jadi kurang bakalan ada karyawan di PHK. Kemudian selain karyawan di PHK bisa jadi nanti akan ada kondisi ABCD misalnya kayak gaji dipotong, di PHK dan lain sebagainya, banyak lah ya. Terus tim krisis harus mempersiapkan berbagai statement yang berbeda dengan jenis publiknya. Di sini bagaimana publik itu harus beda-beda ya, karena publiknya tuh ada brand ambassador, customer, pemerintah, relevan. Jadi tim krisis ini nanti dibagi lagi menjadi orang-orang yang memegang satu lembaga atau satu lembaga, misalnya kayak tadi ada distributor, customer, pemerintah dan lain sebagainya. Jadi supaya lebih fokus, yaitu intinya tuh supaya lebih fokus.
Terus ada yang sebut dengan evaluasi juga, evaluasi ini harus terus continue, terus-terusan, kenapa harus selalu continue supaya bisa update. Itu yang dilakukan saat ini sama, pemerintah dengan, gugus cepatnya, dia selalu update baik pagi, sore, siang, malam, untuk untuk mereview dan preview lagi, apakah ada penambahan korban atau tidak, dan bagaimana mengantisipasi pertanyaan media. Karena kan selama ini banyak banget nih yang menyalahkan, pemerintah, nggak becus lah, bla bla bla. Nah, ini dengan kondisi mengevaluasi seperti ini, maka otomatis itu mulai, meminimalisir kondisi yang ada, seperti itu. Walaupun memang masih cukup panik, tapi kita sudah mulai menerima kondisi yang namanya new normal ini. Terus, cek juga kira-kira pantau nih media sosialnya seperti apa, bagaimana informasi yang beredar di media sosial itu juga perlu. Kemudian lakukan update, continue tuh kalau apa-apa tuh, pastikan lakukan update dan spokesperson ya. Nah, spokesperson ini spokesperson ini ada di tiap wilayah, misalnya berdayakanlah RT RW, kelurahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nanti baik itu customer ataupun publik tidak jadi panik. Nah, itulah yang dilakukan sama Ridwan Kamil, kemudian dilakukan sama pemerintah dengan kasus yang ada di seperti ini. Humas tentu berperan serta dalam pembentukan si krisis ini. Kenapa? Supaya balik lagi supaya masyarakat atau publik tidak panik karena kalau sudah ada krisis biasanya akan berimbas kepada ekonomi. Selain itu akan berimbas terhadap sosial. Selain ekonomi, sosial, terus akan berimbas juga terhadap berbagai macam aspek kehidupan yang akan mempengaruhi baik itu karyawan sebagai stakeholder internalnya ataupun mempengaruhi pihak stakeholder eksternalnya. Salah satunya adalah customer yang akan membeli produk kita. Kalau misalnya produk kita nggak jelek di pasaran karena krisis ini, maka otomatis pendapatan perusahaan akan berkurang. Ketika pendapatan berkurang, maka otomatis gaji juga akan sulit bagi karyawan. Mau tidak mau, perusahaan itu pasti akan mem-PHK karyawan. Dan itu yang sering terjadi di masa saat ini. Banyak banget tingkat pengangguran makin tinggi, perusahaan makin banyak yang gulung tikar, kayak Airi, kalau kalian tahu Airi sekarang tuh udah gulung tikar, karena udah nggak sanggup, karena dia nggak bisa menjaga cash flow di perusahaannya. Cash flow tuh pemasukan, karena siapa yang sekarang yang mau nginep di hotel, nggak ada, orang semua pada di rumah takut ya. Tempat wisata juga sekarang sudah mulai dibatasi untuk kunjungan dan lain sebagainya. Jadi memang dalam menangani krisis ini kita harus waspada dan punya antisipasi atau langkah-langkah bagaimana supaya si krisis ini tuh tidak berkepanjangan. Itu yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau pemerintah, karena pemerintah juga ada humasnya, gitu. Materinya sampai di sini, kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa tanya di kelas. Terima kasih.